Selamat tengah hari semua. Kita bersyukur kepada Tuhan ada kesempatan yang sangat luar biasa untuk berada di sini. Dan saya bersyukur kerana hari ini dapat kesempatan yang baru untuk melayani di tiga kebaktian. 2 di bagian bahasa Inggris dan bahasa Malaysia pada 11.45 pagi. Tadi 7.30 pagi, Presinto, Reverend David telah berkhutbah di kebaktian 7.30. Kerana secara tiba-tiba Reverend Ruji harus kembali ke kampung kerana salah satu daripada abangnya telah dipanggil Tuhan, dan oleh sebab itu dia harus kembali untuk bersama dengan sanak saudara bersama-sama, dan dalam keadaan begitu kita mahu saling menyokong satu sama lain. Dan oleh sebab itulah maka kita telah atur semula jadual khutbah kita pada hari ini. Tapi ini satu keistimewaan yang luar biasa daripada Tuhan. Ramai di antara kita baru saja kembali daripada konferensi di Telupit dan mungkin daripada acara-acara yang lain, dan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tadi pagi juga kita telah mendengar berita mengenai kemah muda-mudi di Labuan dan juga di Lahadatu, dihadiri oleh lebih daripada 500 pemuda-pemudi bagian bahasa Inggris dan bahasa Cina, dan telah mendengar berita kebaikan dan anugerah Tuhan bersama. Memanglah di Telupit pemuda-pemudi lebih daripada 2,000 orang, waktu malam ada 2,800 lebih orang hadir, dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan menikmati kehadiran Tuhan bersama-sama. Ini menunjukkan satu jenis pertumbuhan selepas pandemik yang lalu, maka ada satu kerinduan baru untuk melayani dan menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Dan bila kita berfikir tentang pertumbuhan gereja, ia memerlukan pertumbuhan pribadi, baik secara pribadi, secara rohani maupun sebagai kelompok yang sebenarnya telah dipanggil oleh Tuhan menjadi umat kepunyaannya sendiri. Dan untuk itu, dalam beberapa minggu akan datang, kita akan melihat daripada dua kitab dalam Alkitab, satu dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sebagai persiapan, yaitu mulai minggu hadapan kita bermula dengan kitab Hagai pasal 1 dan pasal 2 selama 3 minggu berturut-turut, dan hanya selepas itu kita akan sampai kepada satu kitab daripada Perjanjian Baru, yaitu kitab Ibrani. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang lebih dalam, dan walaupun disampaikan secara sederhana, supaya akhirnya hidup kita ini berdiri di atas kebenaran firman Tuhan yang teguh dan luar biasa. Hujung bulan ini juga kita akan ada kemah belia yang saya percaya akan diumumkan juga, 28 sampai 30. Dan tema kita adalah seperti definisi semula. Banyak perkara mengenai iman yang telah pun dicemari dengan definisi-definisi lain, dan bila definisi itu telah rusak mengenai iman, maka cara hidup orang beriman juga telah berbeza daripada sebelumnya. Oleh kerana itu maka ada keperluan untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang juga kita titik beratkan di katedral. Untuk hari ini saya ingin membawa perhatian Anda kepada satu perkara penting, yaitu gerakan gereja. Apakah dorongan yang kita perolehi bila kita ingin melihat gereja bertumbuh? Biasanya sebelum pandemik, bahasa Malaysia saja sudah ada 1,000 orang. Selepas pandemik dia turun sampai tinggal 400 lebih, 500 lebih, 600, kemudian dia perlahan-lahan naik kepada 700 lebih, 800 lebih orang. Ada beberapa puluh orang lagi yang belum kita temui. Kita berusaha untuk
menjejaki mereka, dan melalui kelompok-kelompok sel, melalui kelompok-kelompok pemuridan, namun kita belum dapat menemui 100% jumlah yang sebenarnya. Ini melibatkan konsep yang baru tentang pertumbuhan gereja. Jenis pertumbuhan apa yang kita mau? Bertumbuh secara jumlah, bertumbuh secara rohani, atau bertumbuh dengan cara yang lain. Sebab itulah maka penyampaian firman Tuhan hari ini berbicara mengenai pertumbuhan dalam hal pertambahan jemaat, karena kita percaya masih ada potensi untuk kita berkumpul bersama, bertumbuh bersama, dan mendatangkan kesan yang besar terhadap pertumbuhan diocese secara keseluruhan. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-47 dikatakan, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari, semua kata tiap-tiap hari. Belum berapa setiap orang, tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Setiap hari ada sahaja orang yang baru mengenal Tuhan. Jumlah mereka ditambah daripada jumlah sebelumnya yang lebih kecil menjadi jumlah yang lebih besar. Pertambahan gereja dalam jumlah yang besar setiap hari berarti bahwa waktu itu, gereja awal pada waktu itu, ada satu fenomena yang baru. Bila mana setiap hari ada orang datang dan mahu mengenal Tuhan, mengikuti Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, alangkah baiknya kalau tiap-tiap hari di katedral ada orang mahu mengenal Tuhan. Tiap-tiap hari ada telepon pejabat gereja, aku mau dibaptis. Tiap-tiap hari. Kalau tiap-tiap hari sepanjang tahun kita ada sekurang-kurangnya, kalau tiap-tiap hari ada 365-66 hari, kalau seorang saja tiap-tiap hari bertambah, tiap-tiap tahun ada 365 atau 66 orang tambahan setiap tahun. Bayangkan itu. Dalam masa 10 tahun, ada 3.650 atau 3.660 yang baru di dalam gereja. Dalam hal itu, kita perlu bagikan kebaktian kita kepada beberapa kebaktian, mungkin termasuk kebaktian waktu malam, karena tidak muat di sini. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, itu satu fenomena yang hebat. Namun kita harus bertanya, apa rahasianya mereka memiliki pertumbuhan demikian? Saya melihat di dalam Kisah Para Rasul ada rahasia yang sangat sederhana, yaitu mereka ini gereja yang mula-mula itu berkembang dari dalam atau kuat di dalam dan kuat juga di luar bangunan gereja. Dengan kata yang lain, di dalam kalangan orang yang sudah ada di dalam gereja itu, mereka juga saling menguatkan di antara satu sama lain. Dan karena mereka ini saling menguatkan satu sama lain di dalam gereja, maka mereka terpanggil, berniat, berminat untuk memanggil lebih ramai orang dalam gereja. Apa yang baik tidak boleh disembunyikan. Apa yang menyerunukan tidak boleh disembunyikan. Semalam waktu saya sedang mempersiapkan persiapan terakhir di dalam bilik tidur, istri saya sedang berada di bilik, apa dipanggil orang Indonesia kata di belakang, di bilik mandi. Tiba-tiba anak kami ketuk pintu dan saya tidak tahu kenapa saya kata, ibu,
masih dalam tandas, tidak boleh masuk. Tapi beberapa waktu kemudian saya buka pintu dan dia cepat-cepat tunjukkan kepada saya, Didi, ini keputusan saya semester atau itu pelajaran pertama saya pada kali ini. Saya lihat-lihat apa keputusan kau ini. Bila saya nampak, saya tidak sebut lagi. Saya terus peluk dia dan saya beritahu, you are a smart boy. Mengapa? Sebab dia tidak boleh sembunyikan kegembiraannya, gembiraan, sukacitanya mengenai apa yang dia perolehi. Dia terus bertemu dengan saya karena apa yang baik tidak boleh disembunyikan. Demikian juga dalam kehidupan bergereja. Tidak boleh disembunyikan apa yang baik. Anda harus berkongsi apa yang ada di luar juga. Sehingga ramai orang kuat di dalam gereja, kuat juga di luar. Tidak boleh Anda mengatakan, datanglah ke gereja kami. Bagus gereja kami. Sampai di sini tidak seorang pun yang menegur. Tadi pagi di kebaktian bahasa Inggris jam 10 pagi. Ada seorang pemuda yang duduk tenang, diam-diam. Saya menghampiri dia. Dan dua orang, satu orang putih, satu orang lagi bagian bahasa Cina menghampiri dia. Dan kami sambut dia bagus-bagus. Cerita punya cerita, dia orang dari dekat kampung saya, orang Tempasak. Sedang ambil PhD dalam bidang civil engineering di England. Besok dia jalan. Tidak sangka ada orang seperti begitu dari kampung. Tapi kalau kita tidak hampiri dia seperti begitu, kita tidak tahu bagaimana perkembangannya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimana kalau kita katakan gereja kita baik, tetapi bila orang datang di sini tidak seorang pun yang melayan, atau tidak mau senyum pun, tidak mau jabat tangan pun, pelayan jemaat pun tidak mau tinggal-tinggal, saudara-saudari, malu kita. Tapi gereja awal itu adalah gereja yang kuat di dalam, kuat juga di luar gereja. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jadi ada 3 rahasia. Mengapa gereja awal itu bertumbuh tiap-tiap hari? Yang pertama adalah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus yang bangkit daripada kematian. Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka perkenalkan, bukan sekadar satu pengasas agama, tetapi Tuhan yang telah bangkit daripada kematian. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga, tindak saja kepada ayat yang ketiga, ada penampakan yang penting kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Semua kata ia hidup. Yesus hidup. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dengan kata lain, Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka jumpa ini, temui ini adalah Tuhan yang sebenarnya Tuhan yang hidup, dan karena pertemuan itu terjadi satu keyakinan besar dalam kehidupan murid-muridnya yang bertemu dengan Yesus yang telah bangkit daripada kematian. Mereka melihat dengan mata kasar mereka bahwa Yesus adalah Yesus yang hidup. Yang kedua, mereka juga dapat melihat atau mendengar perancangannya. Mereka mendengar firman-Nya dalam ayat 4 sampai 8. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ternyata bahwa Tuhan Yesus itu ada perancangan, ada agendanya. Dan dia kata, nanti dulu kamu jalan-jalan tempat lain. Tunggu di Yerusalem sampai janji Tuhan itu, janji Bapakku itu yang telah kamu dengar, akan disampaikan kepadamu.
Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang berlaku? Waktu Yesus memberitahu bahwa ada janji Bapa, ayat 6 dikatakan, bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka kata, Yesus kata, ada janji bagi kamu, yaitu Roh Kudus. Ini tajuknya, Roh Kudus akan dicurahkan kepada kamu, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, oleh Roh Kudus. Tiba-tiba ayat 6 ada soalan yang susah difahami, keluar daripada landasan soalan yang sepatutnya. Mereka kata, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus berbicara mengenai Roh Kudus yang menjadikan mereka diberikan kuasa untuk hidup dan sebagainya. Mereka pula bertanya mengenai soal lain, yaitu kerajaan yang hanya di peringkat dunia. Kadang-kadang ini tanya soalan yang lain-lain ini bikin bingung. Sampai sekarang saya nampak orang masih heboh dengan soalan di KDCA kepada itu peserta untuk ngadau. Apa connection, apa hubungan dengan 3 bahagian soalan itu, kata mereka. Kawan saya seorang pensyarah di Universiti UMS pun dia kata, apa macam itu. Yang lain bilang aku resign lah jadi guru dan sebagainya. Macam-macam. Saudara, kalau soalan salah ditanya, susah. Ada satu kali di sekolah Alkitab di Filipina. Soalannya pun lain-lain. Apakah yang Tuhan tahu, katanya. Tuhan itu maha tahu. Banyak jawaban dia boleh beri. Semua penuntut sekolah Alkitab itu bingung. Apalah jawaban soalan ini katanya. Apakah yang Tuhan tahu? Ramai yang menghantar banyak jawaban. Ada beberapa yang langsung keliru apa jawaban soalan itu. Ada seorang penuntut yang sedikit tidak tahu bijakkah atau nakal itu penuntut itu. Dia jawab, Tuhan tahu jawaban soalan ini, katanya. Dia hantar kertasnya. Kalau soalan salah ditanya, semua orang keliru. Dalam hal ini, mereka bertanya soalan yang lain daripada apa yang sebenarnya Tuhan Yesus mau beritahu. Dia mau beritahu tentang kekuatan Roh Kudus untuk pertumbuhan gereja. Mereka pula bertanya mengenai kerajaan dunia yang dipulihkan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, perancangan Tuhan adalah untuk pekerjaan Tuhan dan bukan kerajaan dunia. Perancangannya dalam ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bukan sahaja soal perancangan Tuhan dan penampakan Tuhan, tapi juga mereka bertemu dengan Yesus Kristus melalui keyakinan bahwa dia akan datang kembali melalui pengangkatannya. Lihat dalam ayat 9 sampai ayat 11, khususnya ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dengan menyaksikan pertemuan dengan Yesus Kristus waktu dia terangkat ke surga, kembali ke surga, murid-murid Yesus ini diberikan jaminan akan kedatangannya yang kedua kali.
penampakannya, perancangannya, dan pengangkatannya membuktikan bahwa Yesus yang hidup ini adalah Yesus yang menjadi tunjang dan sumber kepada pertumbuhan gereja awal. Pelajaran bagi kita adalah hanya apabila saudara dan saya bertemu dengan Yesus secara pribadi, Anda tidak akan dapat memberikan kesaksian yang hidup kepada orang lain. Dalam pelajaran pemuridan, ada banyak kesempatan untuk bersaksi. Tetapi yang ditunggu adalah pengakuan mengenai siapakah Yesus bagi Anda secara pribadi. Masih ingatkah bila Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang siapakah aku ini? Banyak jawaban telah diberikan, nabi itu, nabi ini. Tapi Yesus pada akhirnya bertanya, menurut katamu, apa katamu secara pribadi? Siapakah aku ini? Pengakuan pribadi itu penting mengenai siapa Yesus Kristus itu. Penting untuk memiliki pertemuan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua adalah ada pertemuan pribadi dengan Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah suatu reality. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba apa yang berlaku? Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Semua mendengar bahwa ada suatu bunyi. Bukan seorang, tetapi semua orang di tempat itu mendengar ada suatu bunyi yang memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka duduk. Bukan saja itu. Mereka nampak dalam ayat 3, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Semua nampak, bukan saja mendengar, tetapi nampak api Roh Kudus. Selain daripada itu, mereka juga mengalaminya sendiri hingga pada mereka masing-masing. Maka apa yang berlaku ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Saudara, mereka mulai berbahasa roh dan mereka diupayakan oleh Roh Kudus untuk berbuat demikian. Pekerjaan Roh Kudus itu adalah suatu reality. Apalah reaksi atau tindak balas daripada mereka yang menyaksikan. Dalam ayat 5 dikatakan, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, mereka pun mendengar, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang, semua tercengang-cengang dan heran. Sebab bukankah mereka ini adalah orang-orang Galilea? Bagaimana mungkin mereka boleh berbicara dalam bahasa kita? Tapi itulah keupayaan Roh Kudus. Ayat kita tindak saja kepada ayat yang ke-11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Apa yang terjadi? Semua mereka merasa heran, semua mereka merasa takjub dan memuji Tuhan. Mereka senang. Tetapi dalam ayat 12 ada satu reaksi yang lain, yaitu mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Apabila mereka mulai berbincang, apa arti semua itu?
maka banyak pendapat-pendapat mulai diutarakan. Pendapat berbeza. Jangan lupa, ini adalah pekerjaan rohani, penyataan rohani, fenomena rohani. Tetapi ada di antara mereka mulai berbincang, apakah artinya ini? Mereka mulai menggunakan daya pikiran yang sangat terbatas untuk mengerti pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan apabila mereka mulai menggunakan keupayaan berpikir yang sangat terbatas untuk coba mengerti pekerjaan Tuhan, maka penyelewengan mulai terjadi. Contohnya, sebagai akibat daripada perbincangan-perbincangan yang ada, tidak jauh, ayat 13 berkata, tetapi orang lain menyindir. Dalam bahasa kita hari ini, yang berbahasa roh ini semua katanya, mereka ini terlampau banyak ramaiti katanya. Inilah bahasanya. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ramaiti lah itu. Ini bahasa kita hari ini. Sebab mereka menggunakan pikiran manusia untuk mengerti hal-hal rohani. Pikiran manusia yang berdosa dan terbatas ini tidak mungkin mengerti sepenuhnya hal-hal rohani kalau tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau coba mengerti dengan keupayaan pemikiran IQ kita dan sebagainya, tanpa pimpinan daripada Tuhan, disitulah letaknya banyak penyelewengan rohani. Boleh faham? Jadi jangan coba-coba mengerti hal-hal dari Tuhan dengan keupayaan pemikiran logik manusia. Tidak pernah akan percaya. Penyelewengan ada, kejayaan akan kebenaran tidak ada. Inilah buktinya. Reaksi yang lain semua mau memuji Tuhan. Semua bersyukur kepada Tuhan. Semua mengagumi Tuhan. Tiba-tiba bila mereka mulai berbincang, ada suara-suara sumbang mulai kedengaran. Kalau mau mengerti apa hal-hal rohani, Anda dan saya, termasuk saya, perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, sebab itu gereja mula-mula hanya dapat mengerti apa itu pertumbuhan rohani apabila mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ketiga dan terakhir adalah mengapa mereka bertumbuh tiap-tiap hari? Karena mereka bertumbuh dalam gaya hidup gereja atau ecclesiastical lifestyle. Kita lihat dalam ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam yang pertama, pengajaran. Semua kata pengajaran. Pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul ini adalah pengajaran asli, yang original, yang benar, yang mereka telah belajar. Rasul-rasul. Itu sahajalah yang kita mau ikut sampai pada hari ini. Nanti Anda akan mengungkapkan pengakuan iman Naisin. Anda akan melihat lagi kata-kata yang sama. Aku percaya akan pengajaran rasul-rasul. Itu tujuannya. Dari dahulu, untuk gereja bertumbuh harus ikut pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, ada persekutuan untuk saling menguatkan di antara satu dengan yang lain. Jangan sampai persekutuan kita tempat medan gosip. Perkumpulan kita menjadi tempat mengumpat orang. Saudara,
beri saya 2 orang saja. Semua kata 2 orang. Beri saya 2 orang saja yang bercakap jahat mengenai gereja. Besok gereja akan roboh, rusak oleh 2 orang ini. Tetapi bagi saya 2 orang yang bercakap baik mengenai gereja. Besok gereja itu akan bangun luar biasa karena 2 orang ini. Jadi kalau dengar-dengar kawan mulai menyimpang gosipnya, jangan pula disukung terus. Karena Anda menyumbang kepada keruntuhan gereja. Persekutuan penting. Sebab di gereja awal, bukan saja ada pengajaran, tapi ada persekutuan yang kuat. Dan mereka selalu berkumpul untuk membacakan roti dan berdoa. Ada masa berdoa satu sama lain. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Inilah cara hidup mereka itu. Selalu di antara mereka menjual harta miliknya, membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka membacakan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sebagai akibatnya, sambil memuji Allah, ayat 47, dan mereka disukai semua orang di dalam dan di luar gereja, dan tiap-tiap hari akibatnya Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Secara singkatnya, mereka ini ada komitmen, committed kepada Tuhan, committed dengan ajarannya, dan committed kepada misi Tuhan. Itu cara hidup gereja yang pertama. Dan bila mereka hidup dengan cara begitu, ada pertemuan pribadi dengan Yesus Kristus, ada pertemuan pribadi dengan Roh Kudus, ada pertumbuhan di dalam kehidupan bergereja, maka apa yang berlaku? Di ayat yang ke-47 sekali lagi, mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari. Kalau kita hidup seperti begini, jangan heran kalau tiap-tiap hari ada orang rindu mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Contoh ini penting. Kalau kita mau all saints akan bertumbuh selanjutnya. Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan jalan-jalan kita? Bagaimana kesaksian kita bermula di mana kita berada? Saya ingin menutup dengan cerita mengenai guru sekolah minggu dan murid sekolah minggu. Ada satu kali, guru sekolah minggu mengajar mengenai Bapa di surga. Lalu seorang anak sekolah minggu bertanya kepada guru sekolah minggu itu, bagaimana kira-kira rupa Bapa di surga itu? Katanya. Nakal juga itu budak bertanya. Guru sekolah minggu pun satu macam. Nah, jadi yang guru-guru sekolah minggu sekarang di kelompok sel kanak-kanak, hati-hati. Saya ada banyak cerita mengenai peristiwa di antara guru sekolah minggu dengan kanak-kanak ini. Salah nama lah,
Yang naik atas pokok itu bukan Yakius tapi Petrus lah. Macam-macam. Tapi yang ini ditanya, bagaimana rupa Bapa di surga itu? Guru sekolah minggu itu kata, adik, Bapak di surga itu rupanya macam bapakmu, dia kata. Itu budak terkejut. Lalu dia menjawab, kalaulah Bapak di surga itu macam muka bapakku, dia kata, aku tidak mau ikut, dia kata. Saya rasa bukan kerana bapaknya tidak handsome, tetapi sikap bapaknya terhadap anaknya di rumah tidaklah menggalakkan sangat. Saya rasa lah, ada cerita lain lagi, tapi lain kali aku cerita. Banyak sudah orang lapar barangkali. Jadi banyak cerita mengenai hal ini. Yang saya mau kata ini adalah bagaimana anak Anda dalam keluarga, apakah dipimpin secara rohani baik-baik atau bagaimana? Saya dan istri prihatin, kami pastikan anak kami terima Tuhan Yesus di dalam rumah. Kami injili anak kami sendiri. Walaupun dibimbing dalam kelas ketetapan dan baptisan oleh saya punya staf. Jadi maksudnya adalah ramai yang terima Yesus di kima-kima muda-mudi dan sebagainya. Itu kesempatan mereka yang baik. Tapi bagi kami sebagai hamba Tuhan, saya mau pastikan anak-anak saya terima Tuhan Yesus di dalam rumah. Dan itu yang kami lakukan, puji Tuhan, itu yang terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terlibat sama di dalam pertumbuhan gereja. Dengan secara pribadi bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Roh Kudus, dan hidup sesuai dengan kehidupan bergereja yang sebenarnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan telah berbicara. Walaupun suara hamba-Mu akan berhenti sampai di sini, namun suara Roh Kudus akan terus kedengaran, memperingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan. Lakukanlah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.